ada dua orang yang menjemput saya, dan dua manusia itu masih hidup sampai sekarang. Dia bicara pada saya dalam suatu bahasa tentang hal-hal masa depan yang akan datang, dan mereka akan datang ke muka bumi. Dan dua manusia itu belum pernah mengalami kematian, dan mereka akan turun ke bumi untuk mengalami kematian. Yang pertama adalah Henoch, kedua adalah Elia. Mana Sorgawi. Setelah saya mulai bisnis dan berhasil, tiba-tiba Tuhan bicara sama saya. Daud, ada apa Tuhan? Sudah waktunya kamu pulang ke rumah Bapa. Waduh, kaget saya. Artinya kan mati, betul? Tuhan, aku belum siap untuk memberikan yang terbaik dalam hidupku. Saya belum siap. Kalau engkau berikan aku waktu diperpanjang, walaupun sesaat, maka aku pergunakan hidupku sebaik-baiknya. Tapi Tuhan bicara sama saya, hari ini engkau pulang. Saya bingung, kalau saya mati modelnya gimana? Saya ngomong sama papa mama saya, Mami, Papi, aku mau pulang ke rumah Bapak. Wedan apa? Apalagi stres. Dan apa yang terjadi? Saya naik sepeda motor, boncengan sama kawan saya. Kecelakaan yang paling berbahaya kalau naik motor itu justru yang di belakang. Makanya saya setelah kejadian itu kalau naik motor mintanya di depan terus, saudara. Kenapa? Karena yang di belakang tidak tahu apa-apa, betul? Yang depan kan tahu sesuatu langsung gini. Nah, saya naik motor, saya di belakang, jalan kenceng, arah ke Wonogiri, saya masih ingat itu, mau ke Gemawang. Nah, ada truk jalannya kenceng, tiba-tiba tanpa rating itu berhenti. Nah, motor ini mau nyalip, yang depan tahu langsung gini. Saya kan tidak tahu, buar langsung gini. Saya masih ingat, buar. Gitu. Dan apa yang terjadi? Roh saya dijemput seorang malaikat tinggi, langsung dibawa ke atas. Di situ, saudara, ada tangga emas, dan setiap tangga itu ada malaikatnya memuji menyembah Tuhan seperti derau air bah, seperti derau air bah, wum 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 gitu loh. Dan malaikat yang menjemput saya itu berkata dalam suatu bahasa, nanti kita di surga tidak ada yang pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Di sana ada satu bahasa, yaitu bahasa roh. Bahasanya gini, saya suka ngomong, gitu ada. Tapi saya ngerti apa yang dia katakan, dan saya mengucapkan suatu bahasa juga, komunikasi gitu. Di situ saya kaget sekali. Berarti nanti kita di surga ada bahasa surga. Dan malaikat itu memberitahu pada saya bahwa lagu-lagu pujian penyembahan sebelum dinyanyikan di muka bumi, terlebih dulu dinyanyikan di surga. Jadi lagu-lagu kita yang baru itu lagu expired semua di sana, saudara. Dan apa yang terjadi? Malaikat itu berkata sama saya, sebelum kau menghadap yang maha kuasa, sebelum kau menghadap yang maha kuasa, engkau harus masuk satu ruangan dulu, yaitu ruang maha kudus. Nah, modelnya seperti ini nih. Saya masuk satu tempat. Nah, tapi ininya emas asli. Bedanya di situ aja. Nah, malaikatnya itu modelnya gini. Jadi bukan pendek, agak ini.
Kerub namanya. Saya masuk ke tempat itu dan dengar nyanyian, ku nyanyi haleluya, awan kemuliaan, berbagai lagu pujian penyembahan seperti derau air bah. Dan saya sujud di depan tabut perjanjian. Dan malaikat yang menjemput saya itu berkata, apa yang dilihat Musa tentang kemah suci adalah gambaran dari tempat itu, tempat ini. Jadi Musa tentang kemah suci itu membuat replikanya. Yang aslinya, yang ada di surga, yang saya lihat itu. Jelas saudara? Jadi tabut perjanjian itu ada di surga. Dan apa yang terjadi? Malaikat itu berkata, mari engkau menghadap yang maha kuasa. Saya suruh jalan lagi. Kembali ke tangga emas itu. Dan di tangga itu berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa, berpuluh-puluh ribu laksa, berlaksa-laksa. Itu malaikat semua. Di situ saudara, ada dua orang yang menjemput saya. Dan dua manusia itu masih hidup sampai sekarang. Dia bicara pada saya dalam suatu bahasa tentang hal-hal masa depan yang akan datang, dan mereka akan datang ke muka bumi. Dan dua manusia itu belum pernah mengalami kematian, dan mereka akan turun ke bumi untuk mengalami kematian. Yang pertama adalah Henoh, kedua adalah Elia. Apa saudara? Nah, di situ Henoh dan Elia bicara pada saya. Dan wajahnya pun sampai sekarang masih teringat sampai sekarang. Untuk memberitahu hal-hal yang akan datang. Tentang hal-hal masa depan. Dan di situ ada hal yang tertentu yang tidak boleh saya beritahu kepada seseorang ataupun kepada jemaat. Karena itu ada hal rahasia. Beritahu tentang hal yang akan terjadi. Dari awal sampai akhir dunia. Ngomong-ngomong gini. Mereka menjelaskan kenapa mereka harus datang. Nah, waktu itu bicara, nah, di situ saya kembali untuk ke tempat tangga itu. Dan tiba-tiba di tangga emas itu berkata, Daud, sebenarnya kau sudah waktunya ada di tempat ini. Tapi karena engkau minta umurmu diperpanjang, maka umurmu akan dikuperpanjang di muka bumi. Selama umurmu diperpanjang di muka bumi, pergunakanlah sebaik-baiknya. Tapi sebelum engkau kembali ke muka bumi, akan kutunjukkan apa yang akan terjadi atas hidupmu dan bangsamu di masa depan. Tangannya berkata, aku adalah aku, akulah YHWH, Yahweh. Hari-hari yang akan terjadi kelihatan semua. Saya lihat Indonesia terpecah menjadi 3. 1 lepas, yaitu Timur Leste. 2 akan menyusul. Hal-hal yang akan terjadi. Terusan Tuhan bicara sama saya. Saya lihat bom-bom meledak di mana-mana. Saya ngomong, Tuhan, bom. Gimana saya mau, lebih baik saya tidak jadi balik lah, wong bom ya. Kau harus kembali. Hari-hari yang akan terjadi. Jadi sebenarnya dari awal sampai akhir hidup kita itu sudah ada di sana. Tuhan bicara, mari kutunjukkan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saya diajak jalan, lantainya emas, dan di situ ada pagar seperti tembok benteng air mengalir. Itu terbuat dari batu blue safir, ruby,
emerald, cat eye, dan paparaca, batu-batu mulia. Yang tidak ada itu batu akik. Jadi di sana itu batu apa, Saudara? Batu apa? Batu mulia. Di sana itu batu mulia semua. Setelah itu, apa yang kau tanyakan? Ku jawab, Tuhan, kapan engkau datang? Tuhan bicara, engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya, tapi yang perlu engkau tahu, aku menyertai umatku sampai kesudahan zaman. Dan Tuhan, kalau gitu Tuhan, aku ingin tahu siapakah istriku di masa depan. Tiba-tiba saya lihat ada seorang wanita rambut lurus, panjang. Mau tak lihat wajahnya ditutup. Tuhan, yang rambutnya lurus kan jutaan, gimana nyarinya? Kan gitu dah. Nanti engkau akan ketemu di satu tempat. Dan apa yang terjadi? Ada seorang anak kecil perempuan ngeliatin saya gini. Dia tatap saya, dia mandang saya gini. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, siapa anak kecil itu? Itu anakmu di masa depan. Bayangkan saudara, saya belum ketemu istri saya, belum kenalan, udah lihat anaknya. Nah itu anaknya ini, Felicia sini. Nah. Anak saya lebih tinggi dari saya untuk memperbaiki keturunan. Nah, ini anak saya adalah anak saya perempuan. Jadi sebelum dia lahir, bahkan sebelum ketemu istri saya, udah ketemu dia duluan. Ya, jadi hari-hari yang akan terjadi itu ada di sana. Terusan engkau menjadi penasihat orang-orang terkemuka di negerimu. Kelihatan semuanya. Makanya waktu itu saya lihat hal yang terjadi. Saya pernah menjadi pengaman untuk presiden itu tahun 2004 sama 2014. Di sana sudah ada. Hari yang akan terjadi. Jadi dalam hidup ini sebenarnya dari awal akhir hidup kita sudah ada di sana. Bahkan umur kita pun sudah ada di sana. Hari-hari yang akan datang, hari-hari yang akan terjadi, kelihatan semua. Dan apa yang terjadi? Tuhan bicara sama saya, sudah waktunya engkau kembali. Tuhan, aku minta satu hal dalam hidupku. Sebelum aku kembali ke tempat ini lagi. Apa permintaanmu? Jangan beri aku kekayaan. Nanti kalau aku kaya, lupa siapa engkau. Dan jangan beri aku kemiskinan. Karena orang miskin itu modalnya hanya nekat. Betul tidak? Aku minta satu aja. Cukup bisa beli apa-apa. Itu aja dah. Cukup aja dah. Nggak usah macam-macam dah. Tuhan bicara, kembali engkau ke tempatmu. Dan dua manusia itu bicara sama saya. Mereka bicara untuk tugas-tugas saya, memberitahu tugas-tugas saya. Nah setelah itu mereka antar saya. Dan ada kereta berkuda berapi. Langsung saya suruh naik kereta itu, turun ke bumi. Roh saya masuk, hidup lagi. Semua luka langsung hilang semua. Di situ terdengar suara, pergunakan hidupmu sebaik-baiknya. Dan tugas yang harus dilakukan. Disitulah saudara, Tuhan beritahu lagu-lagu itu kuberikan kepadamu
sebagai tanda engkau pernah ada di situ. Nah, saya ini terus terang, semua alat musik saya bisa pegang, tapi tidak bisa main. Saya tuh not aja tidak tahu. Suara saya ini ancur-ancuran. Kalau saya nyanyi, yang tidur jadi bangun, yang bangun jadi bingung. Nah, tapi Tuhan berikan saya 75 lagu lebih. Nah, salah satu lagu yang terbaru yang Tuhan berikan saya tadi itu, coba nyanyikannya seperti kaki rusa tadi lah. Singer ya. Kalau saya nyanyi nanti bingung semua. Lagu ini diberikan Tuhan, itu ada di kebun. Ada Felicia waktu itu ya, Feli ya. Tuhan memberitahu saya bahwa lagu ini diberikan Tuhan, pesan Tuhan untuk tahun 2021 dan 2022. Tahun berapa saudara? Bahwa kita akan mengalami ini. Dan Tuhan berjanji memberi kita kekuatan seperti kaki rusa mendaki di bukit batu. Dan pesan Tuhan berkata apa pada saya? Lagu ini untuk tahun 2021 dan 2022 ini yang akan terjadi atas umat Tuhan. Silakan ini. Bapa, ku datang padamu, tempat perlindungan pengharapanku. Ku yakin Kau besertaku. Engkau Tuhan yang memberiku kekuatan baru. Kau beriku kekuatan di tengah badai, seperti kaki rusa mendaki di bukit batu. Kau memberi kekuatan di tengah badai hidupku. Ku yakin Kau mengangkatku seperti Raja Wali terbang di langit biru. Bapa, Mari kita bangkit berdiri saat ku ini. datang padamu, tempat perlindungan pengharapanku. Ku yakin Kau besertaku. Engkau Tuhan yang memberiku kekuatan baru. Kau beriku kekuatan di tengah badai, seperti kaki rusa mendaki di bukit batu. Kau memberiku kekuatan. Kau memberi kekuatan di tengah badai hidupku. Ku yakin Kau mengangkatku seperti Raja Wali terbang di langit biru. Seperti kaki rusa mendaki di bukit batu. Kau memberi kekuatan di tengah badai hidup. Ku yakin Kau mengangkatku seperti Raja Wali terbang di langit biru. Bawaku terbang tinggi dalam kemuliaan-Mu. Saudara,
itu pesan Tuhan untuk tahun 2021 dan 2022, bahwa Tuhan memberi kita kekuatan seperti kaki rusa untuk mendaki di bukit. Artinya apa? Di tengah badai Tuhan memberikan kekuatan. Silahkan duduk. Nah, mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Bilangan pasal 23 ayat 23. Nah, kitab Bilangan pasal 23 ayat 23. Kitab Bilangan pasal 23 ayat 23. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya dekat pada Yakub, begitu juga kepada Israel keajaiban yang diperbuat Elohim. Dikatakan bahwa tidak ada mantra, apa saudara? Dan tenungan terhadap Israel. Sudah tahu arti mantra itu berhubungan dengan kiriman kuasa kegelapan. Untuk bikin sakit, bikin orang itu bangkrut, atau bikin orang itu mati. Itu yang bicara tentang mantra ini adalah kiriman kuasa kegelapan. Apa saudara? Nah, dan yang kedua dikatakan tidak ada tenungan. Ada dua hal ini. Ada mantra dan ada apa? Tenungan. Arti tenungan ini bicara tentang serapah. Arti menenung itu memanggil roh, memanggil arwah, dan untuk mengutuk dengan serapah. Ingat, latar belakang ayat ini yaitu Bileam dipanggil sama Balak untuk mengutuk Israel. Nah, ini namanya tenungan. Ingat, mantra dengan kutukan serapah itu beda. Mantra adalah apa? Kata-kata untuk memanggil roh dan untuk menyerang dari jarak jauh atau menyerang jarak dekat. Kalau kutukan itu adalah ucapan, kata-kata kuasa. Ingat saudara, Bileam adalah nabi palsu, tapi mulutnya ada kuasa. Untuk melepaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, Tuhan hanya cukup mengutus yang namanya Musa. Kedua, untuk menegur Ahab, Tuhan cukup mengutus seorang nabi namanya Elia. Betul? Betul? Tapi ingat saudara, untuk membatalkan kutukan Bileam, Tuhan tidak mengutus nabi. Dia sendiri yang datang. Artinya ada nilai tersendiri di sini. Saudara, kalau presiden datang ke seseorang itu bukan keluarga, bukan kerabat, tidak mengutus ajudan atau menteri, berarti orang itu punya kemampuan sendiri, betul? Punya kelebihan sendiri, betul? Bayangkan, ini Tuhan sendiri yang harus datang menghadang Bileam, betul? Malak Yahweh, malaikat Tuhan, malak Yahweh. Dan Tuhan datang untuk mengubah kutuk di mulut Bileam itu untuk diubah jadi berkat. Artinya ada mulut Bileam ini ada yang namanya kuasa. Ada apa, saudara? Mulutnya ada apa, saudara? Mulutnya ada apa? Kuasa. Kenapa? Kalau bangsa Israel dikutuk Bileam, maka akan terkutuk selamanya. Artinya mulutnya ada kuasa. Nah, saudara, dan kutuk itu diubah Tuhan menjadi berkat. Sebelum saya bertobat, saya dilatih dan diajar guru saya bahwa ada satu kutukan yang tidak bisa dibatalkan oleh mantra apapun dan tidak bisa dibatalkan oleh ruwatan atau sajen apapun. Hanya bisa dibatalkan oleh yang maha kuasa.
Oleh apa, saudara? Di sini kita bahas tentang arti tenungan. Saudara, tenungan. Dan apa yang terjadi, saudara? Dan itu namanya adalah kutuk serapah. Kutuk apa, saudara? Suatu kutukan serapah, namanya kutuk ludah api. Maka sering kita mendengar namanya itu sabdo pandito ratu itu dadi geni. Pernah dengar itu, Bu Nani ya? Itu dadi geni, ludah menjadi apa? Api. Apa yang dikatakan jadi. Itu di Jawa ada. Nah, suatu kutukan bisa terjadi, harus mengalami pertama alasan yang kuat. Apa, saudara? Apa, saudara? Kutuk tanpa alasan itu tidak bisa. Pak, ada orang yang mengutuk, Pak, tanpa alasan, setiap hari mengutuk terus, saya wajah dia kayak kutuk. Nggak bisa. Kutuk tanpa alasan nggak bisa. Harus ada alasan yang kuat. Apa, saudara? Harus ada apa, saudara? Ada alasan yang kuat. Nah, nih pertama ini harus ada namanya alasan yang kuat. Tanpa alasan yang kuat, suatu kutukan tidak bisa. Kedua, posisi marah. Posisi apa, saudara? Marah emosi. Marah emosi. Ketiga, di depan muka. Di depan apa, saudara? Di depan muka. Atau berhadapan gini. Berhadapan. Depan muka berhadapan. Depan muka berhadapan. Tidak bisa per telepon atau per WA. Harus dapat di depan apa? Muka. Nah, alasan yang kuat berhadapan muka. Nah, dan yang keempat, spontan. Apa, saudara? Langsung. Dan harus mengalami salah satu dari 4 posisi. Posisi yang pertama, lebih tua yang berhubungan dengan darah. Orang tua mengutuk anak jadi, tapi anak ngutuk orang tua batal. Kenapa? Karena anak lahir dari ibunya. Makanya seorang ibu itu hati-hati. Kalau anak menikah tanpa seizin orang tua, maka pernikahan itu banyak masalah. Apalagi orang tuanya di depan ibunya atau bapaknya ngomong, tanpa restu saya, kamu tidak bahagia. Waktu itu diucapkan, alasan yang kuat, spontan, marah, jadi. Dan itu tidak bisa dicabut. Yang bisa membatalkan hanya Yang Maha Kuasa. Nanti saya beritahu cara membatalkannya adalah. Nah, makanya hati-hati, mulut kita ini ada kuasa. Misalnya, kamu itu anak perempuan, dinasihatin susah sekali, nyanti jadi perawan tua. Alasan yang kuat, jadi. Setelah jadi perawan tua, ibunya sendiri yang bingung, betul? Betul? Itu ucapan itu ada kuasa. Alasan yang kuat, spontan, jadi. Kedudukan lebih tua berhubungan dengan darah. Berhubungan dengan apa? Berdarah. Orang tua anak. Makanya kita sebagai orang tua, hati-hati dalam bicara. Apalagi itu alasan yang kuat, emosi, marah, spontan. Nah, kalau orang Jawa sering ngomong setan lewat, itu loh. Sebenarnya itu adalah kutuk serapah. Jelas? Jelas? Nah, ada suatu kisah nyata tentang warisan.
Ada seorang ibu punya anak 4, 1 laki, 2 perempuan, 3, 4 laki. 3 anaknya semua sudah berkeluarga, keluar rumah semua. Ya, si bungsu tetap di rumah sekalipun menikah, dekat dengan ibunya. Tak beritahu pada saudara, ini rahasianya. Yang warisan yang paling banyak dapat itu yang tinggal satu rumah dengan orang tua. Karena apa? Bisa ngerayu, betul nggak? Yang ketawa-ketawa jangan ngalami. Nah, kan dekat setiap hari, betul? Nah, si bungsu ini, ibunya ini tidak bisa tanda tangan, hanya bisa cap jempol. Dan ibu ini buta huruf. Dibawalah ke notaris untuk balik nama, jual beli. Jadi bukan waris lagi. Karena dia itu tidak tahu, ya ngecap terus. Dicap semua, balik nama semua, tanah itu kira-kira 5.000 meter lebih. Jatuh sama si bungsu. Berarti si bungsu kaya raya dong, betul? Kakak-kakaknya 1 meter pun tidak dapat darah. Saking marahnya anak yang sulung menemui sama si bungsu. Kamu jahat sekali, kamu serakah sekali. Di antara keluarga, kamulah yang termiskin. Alasan yang kuat, spontan, depan muka. Kedudukan lebih tua, hubungan dengan darah. Jadi harta si bungsu, tanahnya itu habis semua. Dan si bungsu itu yang paling miskin di antara saudara-saudaranya. Jelas saudara? Jelas saudara? Itu namanya kutuk apa? Serapah. Kedua, kedudukan lebih tinggi. Pendeta ngutuk jemaat jadi adalah. Jemaat ngutuk pendeta batal. Karena kedudukan lebih tinggi. Ada ndak hamba Tuhan mengutuk? Yang berkata ada, angkat tangan. Yang berkata tidak ada, angkat tangan. Yang berkata ada, jangan barisan sakit hati. Ada Elisa. Waktu di Karmel ada anak-anak mengatakan apa? Botak, botak, botak. Ingat, Elisa mengutuk demi nama Tuhan. Posisi Elisa Pak marah, emosi, alasan yang dia kutuk dalam nama Tuhan. Anak-anak di Karmel itu dicabik-cabik beruang. Hati-hati. Tahu enggak cara untuk menenung? Misalnya ada kecurian, ini tak beritahu caranya tapi jangan dipraktekin. Ada kecurian di gudang yang dicurigai 3 orang. 1 satpam, 2 sopir, 3 kepala gudang. Nah, tugasnya dukun itu apa sih sebenarnya? Nah, tugasnya dukun itu ngompor-ngomporin. Bosnya nemuin saya, maka saya akan komporin dia supaya marah, emosi dulu. Wow, bapak kan sudah gaji, sudah gini, biar dia marah, darah. Setelah marah emosi, ingat ya, jangan dipraktekin, darah. Ambil 3 gelas air. Bosnya itu suruh nyumpain kata-kata serapah di air itu. Nanti yang mencuri di gudang saya bangkrut, tabrakan, mati. Kata-kata serapah semua diucapkan di air itu. Sudah diucapin, tapi harus marah, emosi terus. Dan setelah itu tugas dukun apa? Ngomporin doang. Penting api itu menyala, api kegelapan.
sumpah pasrah, 3 gelas air itu suruh minum kan. Yang pertama, sopir minum, dia tidak nyuri, lolos, pasti lolos. Kedua, kepala gudang minum, tidak nyuri, lolos. Ketiga, satpam minum, dia nyuri, tidak lama pasti mati. Kalau tidak mati apa? Kecelakaan, tiba-tiba kena penyakit, satu keluarga kena tulah. Itu ingat ya, yang punya perusahaan jangan dipraktekkan, sumpah suruh minum. Itu kutuk serapah, kedudukan lebih apa? Tinggi. Pak, kalau sudah pegawainya dipecat, bisa tidak disumpahi? Tidak bisa, udah tidak ada urusan. Jadi selama pegawai itu tidak dipecat, kutuk itu berlaku. Kutuk pun itu ada aturannya. Jelas? Jelas? Kutuk itu ada apa, saudara? Kutuk itu ada aturannya. Ngerti? Jadi kutuk itu ada aturannya. Jadi saudara, hati-hati. Lidah ini ada apa, saudara? Ada apa? Kuasa. Nah, apalagi hamba Tuhan, wah itu bahaya lagi. Makanya Bu Nani itu hati-hati harusan. Kalau gini kan jedet, geblak. Kenapa? Alasan yang kuat, ngomong jadi, susah dibatalin. Ingat Elisa di Karmel, kutuk demi nama Tuhan, jadi. Ketiga, kedua, kedudukan lebih apa, saudara? Tinggi. Ketiga, karena ketidakadilan. Apa, saudara? Karena apa? Nah, saudara, di dalam sejarah Jawa itu ada kisah namanya Ken Arok dan Ken Dedes. Nah, dengar? Ken Arok jadi raja dan sakti. Latar belakangnya dulu apa? Dia jatuh cinta dengan Ken Dedes. Tapi Ken Dedes sudah punya suami namanya Tunggul Ametung. Dan Tunggul Ametung itu sakti juga. Demi untuk misinya, Ken Arok pergi ke Empu Gandring. Dia berkata sama Empu Gandring, "Empu, buatkan aku suatu senjata pusaka yang sakti mandraguna, gawat kaliwat lewat." Udah gawat lewat-lewat lagi dah. Apa yang terjadi? Si Empu Gandring, baiklah. Ken Arok berbulan-bulan tanya, "Bu, kerisnya mana?" Belum jadi. Kenapa? Bahannya belum dapat, nunggu meteor jatuh. Karena untuk keris sakti terus dari batu meteor. Begitu dapat, dek. Ken Arok datang lagi, "Bu, udah jadi belum?" Bahannya baru dapat. Nah, berbulan-bulan keris itu belum jadi. Ken Arok tidak sabar menunggu. Setelah mau jadi, Ken Arok datang, "Bu, kerisnya sudah jadi belum?" Ken Arok, "Nih keris tak pesenanmu tak bikinkan. Ini yang sakti mandraguna, boleh dicoba." Langsung Ken Arok omong, "Lihat Empu, boleh dicoba enggak Empu?" Boleh, ditusukkan ke pembuatnya sendiri dah. Sudah capek tidak dibayar, ditusuk lagi dah. Waktu ditusuk, sebelum mati, Empu Gandring berkata apa? "Ken Arok, engkau membunuh aku dengan keris ini, maka anak cucumu dan dirimu akan mati dengan keris itu." Empu Gandring mati, Ken Arok jadi raja.
banyak penasihat spiritual dan dukun-dukunnya. Tetapi ingat, tidak bisa membatalkan kutukan Empu Gandring. Ken Arok dibunuh dengan keris itu oleh Anusapati, anak tirinya. Anusapati dan anak cucunya Ken Arok semua banyak yang mati dengan keris yang sama. Itu namanya kutuk serapah. Karena apa? Ketidakadilan. Makanya kalau polisi suka nilang, sing nyumpai banyak orang, hati-hati. Jadi setelah pensiun kacau. Beda kalau polisinya baik, lakukan seperti hukum yang benar, adil, dia tidak terkena kutukan. Jelas? Karena suatu kutukan terjadi, harus ada namanya alasan yang kuat. Jelas? Jelas? Kenapa, saudara? Ketidak apa? Adilan. Ada kisah. Ada seorang ibu, suaminya ini selingkuh, main perempuan terus, tetapi tidak pernah ketahuan. Saking jengkelnya, ibu ngomong gini di depan mukanya, kamu main perempuan, tipu saya, kamu nanti kena penyakit rojo singa. Alasan yang kuat, depan muka, spontan, marah. 4 posisi, ketidakadilan. Betul tidak? Suaminya kena rojo singa, beneran penyakit kelamin. Istrinya minta tolong ke saya, Pak Daud, tolong batalkan. Loh kenapa? Saya takut ketularan. Ingat, ketidakadilan. Apa saudara? Makanya hati-hati. Lidah ini ada namanya apa saudara? Kuasa. Yang keempat, kutukan dukun. Dukun pun ngutuk harus ada alasan yang kuat. Itu namanya tenung. Hanya orang pelit yang bisa kena. Kalau orang murah hati tidak bisa. Toko A punya pegawai. Pegawainya buka toko dengan yang sama, toko B. Berarti si B punya kesalahan. Betul? Nyaingi bosnya dewi. Betul? Mengambil langganan bosnya sendiri. Kan gitu, saudara. Si A datang ke saya. Kutuk si B supaya bangkrut. Bisa, saudara. Kenapa bisa? Alasan yang kuat. Si A akan kutuk. Bangkrut, 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 saudara. Kasih tanah kuburan, jadi. Tapi kalau si B tidak ada alasan, dia orang baik, suka nolong memberi, sampai dukunnya mati ya tidak bisa kena. Karena kutuk tanpa alasan itu tidak. Matius pasal 7. Hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Hal yang kudus dan berharga. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu
yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jalan yang benar. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kesan pendengar. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Matius pasal 8. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga, tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, Aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata, Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu, dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Dua orang yang kerasukan disembuhkan. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Tidak jauh dari mereka itu, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Yesus berkata kepada mereka, pergilah. Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau, dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, diceritakannya lah segala sesuatu, juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Mana sorgawi.